Gunung Merapi, tempat di mana banyak pendaki mencari keindahan, tapi tidak semua dari mereka kembali. Di pos 3, ada sebuah cerita yang hanya dibisikkan di antara mereka yang selamat. Bisikan itu berkata, jangan naik ke atas. Tapi mereka tidak mendengarkan, dan malam itu, mereka menyadari satu hal mengerikan. Malam itu langit Gunung Merapi begitu cerah, bulan bersinar terang dan bintang bertaburan di langit. Seolah-olah alam sedang menunjukkan sisi damainya sebelum badai datang. Aisyah mengeratkan tali ranselnya. Udara dingin merayapi kulitnya, tapi bukan itu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ada sesuatu dalam hatinya yang mengganjal. Entah apa, ia tidak tahu pasti. Siap? Tanya Reza, berdiri di sebelahnya. Aisyah menoleh. Pria itu masih sama seperti dulu. Tatapan matanya, posturnya, bahkan caranya berbicara, semua masih sama. Hanya saja ada jarak yang tak kasat mata di antara mereka. Siap, jawab Aisyah datar. Pendakian ini bukan idenya, bukan juga sesuatu yang diinginkannya. Jika bukan karena Ajeng, sahabatnya yang keras kepala, ia pasti sudah membatalkan keberangkatannya. Tapi toh, mereka sudah sampai di base camp, bersama 6 orang lainnya. Andi, Bagas, Gita, Dito, Aldi, dan tentu saja Reza. Mereka memulai perjalanan mendaki sekitar pukul 9 malam. Jalur pendakian cukup jelas, namun tetap saja, Gunung Merapi bukan tempat yang bisa diremehkan. Setiap langkah harus penuh perhitungan. Ajeng berjalan di depan bersama Dito, sementara yang lain mengikuti dari belakang. Sesekali suara tawa terdengar dari rombongan, tapi Aisyah tetap diam. Ia hanya ingin perjalanan ini cepat selesai. Lama nggak mendaki? Reza tiba-tiba bertanya. Aisyah mengangguk. Iya, Reza menunggu jawaban lain, tapi Aisyah tidak menambahkan apa-apa. Percakapan mereka berakhir di sana. Mereka melewati hutan dengan pepohonan tinggi. Suara binatang malam sesekali terdengar di kejauhan. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah yang lembab. Bagas yang sejak tadi sibuk merekam perjalanan dengan kameranya tiba-tiba berhenti dan menyorotkan senter ke sebuah papan kayu di pinggir jalur. "1, 1200 mdpl, masih jauh?" tanya Gita sambil mengatur napasnya. "Baru pos 1, masih ada 2 pos lagi sebelum Pasar Bubrah," jawab Andi. Gita mengeluh, tapi tetap melanjutkan perjalanan. Pendakian berlanjut tanpa kendala berarti, sampai mereka melewati pos 2. Di titik ini, angin mulai bertiup lebih kencang. Hawa dingin semakin menusuk dan kabut mulai turun perlahan. Langkah mereka sedikit melambat. Sekitar pukul 1 dini hari mereka akhirnya tiba di pos 3. "Break dulu di sini," kata Bagas. Mereka semua setuju. Pos 3 adalah area yang cukup luas dengan beberapa pohon besar di sekelilingnya. Tempat ini biasanya digunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke atas. Mereka duduk melingkar, menyalakan kompor portable, dan menyeduh minuman hangat. Aisyah duduk agak menjauh, memandang ke arah pepohonan yang berdiri sunyi. Ia merasa udara di tempat ini lebih dingin dibandingkan sebelumnya. "Ada yang aneh nggak sih di sini?" Ajeng berbisik pelan. "Kenapa?" tanya Dito. Ajeng menggeleng. "Nggak tahu, cuman rasanya beda aja." Yang lain hanya tertawa kecil. Mungkin karena mereka sudah lelah, jadi mulai berhalusinasi. Tapi Aisyah juga merasakan hal yang sama. Seperti ada sesuatu di sekitar mereka. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi jelas ada. Malam semakin larut. Setelah makan dan istirahat sebentar, mereka memutuskan untuk tidur sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak saat subuh. Satu persatu mulai masuk ke dalam sleeping bag masing-masing. Hanya suara angin dan ranting yang bergesekan yang terdengar. Lalu di tengah keheningan itu, Aisyah terbangun. Napasnya tercekat. Suara itu terdengar begitu dekat, seperti bisikan di telinganya. Matanya langsung mencari ke sekeliling. Semua temannya masih tertidur. Tidak ada yang bangun. Tidak ada yang berbicara. Tapi suara itu terdengar lagi. Set. Kali ini lebih jelas. Dan lebih menyeramkan. Aisyah merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menelan ludah dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara angin. Tapi sebelum ia bisa kembali tidur, suara lain terdengar dari balik pepohonan. Pelan. Berjalan mendekat, Aisyah memegang senter di sampingnya. Tangannya gemetar. Dengan napas tertahan, ia mengarahkan cahaya ke arah suara itu. Tidak ada apa-apa, hanya pepohonan dan kabut. Namun tiba-tiba suara langkah itu berhenti. Dan saat itu juga Aisyah merasakan sesuatu berdiri di belakangnya. Ia ingin menoleh, tapi tubuhnya kaku. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Kemudian, bisikan itu terdengar. "Lagi dekat sekali, jangan naik ke atas." Aisyah tetap diam di tempatnya. Tubuhnya kaku, jantungnya berdegup kencang. Bisikan itu masih terngiang di telinganya.
Jangan naik ke atas. Tangannya gemetar saat memegang senter. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin itu hanya sugesti, mungkin hanya suara angin. Tapi perasaannya berkata lain. Ada sesuatu di sini. Tiba-tiba, Ajeng menggeliat dalam tidurnya, membuat suara kecil. Aisyah refleks menoleh ke arah sahabatnya. Saat ia kembali melihat ke depan, jantungnya hampir berhenti. Di antara pepohonan, sesosok bayangan berdiri diam. Siluetnya samar di balik kabut, tinggi dan tidak bergerak. Aisyah menelan ludah, mencoba memastikan bahwa itu hanya ilusi. Tapi semakin lama ia menatap, semakin jelas sosok itu terlihat. Lalu dalam hitungan detik, bayangan itu menghilang. Aisyah tercekat. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Suara angin kembali menjadi satu-satunya hal yang terdengar. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Mungkin hanya efek kelelahan. Mungkin pikirannya sendiri yang bermain-main. Namun malam itu ia tidak bisa tidur lagi. Pagi datang dengan dingin yang menggigit. Matahari baru mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur, tapi kabut masih menyelimuti area pos 3. Satu persatu dari mereka mulai bangun, menguap dan merapikan peralatan. Hari ini kita ke puncak atau balik? Tanya Bagas sambil mengikat tali sepatunya. Tentu saja ke puncak. Ngapain jauh-jauh naik kalau nggak sampai puncak? Jawab Andi. Semua setuju. Hanya Aisyah yang tetap diam. Ia masih teringat kejadian tadi malam. Kamu kenapa? Ajeng bertanya pelan. Aisyah menatapnya. Haruskah ia bercerita? Tapi kalau iya, apa mereka akan percaya? Aku dengar sesuatu tadi malam. Jawab Aisyah akhirnya. Ajeng mengernyit. Apa? Bisikan. Ajeng tertawa kecil. Paling cuma suara angin. Aisyah menggeleng. Aku yakin bukan angin. Ajeng tidak merespons, hanya menepuk bahunya pelan. Jangan mikirin yang aneh-aneh. Kita selesaikan pendakian ini dulu, nanti kita bisa cerita semuanya. Aisyah tidak membalas. Setelah sarapan ringan, mereka mulai bersiap melanjutkan perjalanan. Namun sebelum berangkat, sesuatu yang aneh terjadi. Kalian lihat Andi? Tanya Gita tiba-tiba. Mereka saling berpandangan. Dia nggak ada di sini. Reza ikut bicara. Dia nggak tidur di tenda tadi? Aldi bertanya. Mulai panik. Mereka langsung berhamburan mencari di sekitar pos 3. Memanggil-manggil nama Andi. Tidak ada jawaban. Tidak ada jejak. Bagas mengeluarkan ponselnya tapi tidak ada sinyal. Mereka hanya bisa menggunakan komunikasi manual. Nggak mungkin dia pergi sendirian, kata Dito. Mereka terus mencari, berjalan ke berbagai arah sambil berteriak memanggil nama Andi. Tapi yang terdengar hanya suara angin dan gemerisik dedaunan. Aisyah semakin tidak tenang. Hatinya mengatakan, ini ada hubungannya dengan apa yang ia alami semalam. Dan benar saja, tak lama kemudian, mereka menemukan sesuatu. Di salah satu sudut pos 3, tepat di bawah pohon besar, ada sesuatu tertulis di tanah seperti digores dengan ranting. Kau pulang duluan. Aisyah merinding, tangannya gemetar saat membaca tulisan itu. Pulang kemana? Suara Gita terdengar bergetar. Mereka semua terdiam. Andi tidak mungkin turun sendiri. Jalur pendakian bukan tempat yang bisa dilalui seorang diri tanpa penerangan yang cukup, apalagi di malam hari. Ini nggak masuk akal, kata Bagas pelan. Roda Aisyah memandang ke sekitar. Pohon-pohon di pos 3 terasa lebih tinggi, lebih menekan, seolah mengurung mereka. Lalu, tanpa peringatan Reza berbicara. Suaranya terdengar lebih serius daripada sebelumnya. Kita harus segera pergi. Mereka semua menoleh ke arahnya. Ke puncak? Tanya Aldi. Turun, kata Reza tegas. Semua langsung bereaksi. Serius, Za? Bagas terlihat tidak percaya. Reza mengangguk. Ini nggak benar. Kita kehilangan satu orang, dan nggak ada jejaknya. Lebih baik turun. Tapi seperti yang bisa diduga, tidak semua setuju. Nggak mungkin kita balik tanpa cari Andi dulu, kata Dito. Kita cari sebentar, kalau nggak ketemu baru turun. Tambah Gita. Reza menatap mereka satu persatu. Ia ingin membantah, tapi tahu, argumen mereka masuk akal. Akhirnya mereka sepakat. Mereka akan mencari Andi selama 1 jam. Jika tidak ada tanda-tanda, mereka akan turun. Saat keputusan dibuat, Aisyah merasa ada sesuatu yang aneh. Seperti ada yang mengawasi. Dan saat ia melihat kembali ke arah pepohonan, ia bisa bersumpah ada sesuatu yang berdiri di sana. Tersenyum. Waktu terus berjalan. 1 jam yang mereka sepakati untuk mencari Andi hampir habis, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Bagas mulai frustrasi. Gimana bisa orang hilang tanpa jejak gini? Ia menendang batu kecil di dekat kakinya. Dito mencoba menghubungi Andi lewat ponselnya. Meskipun tahu tidak ada sinyal. Seperti yang diduga, panggilan itu tidak tersambung. Gimana kalau kita lapor ke base camp?
Saran kita, Aldi menggeleng. Kita harus turun dulu untuk itu. Kalau ada sinyal di atas, kita coba lapor dari puncak. Suasana semakin tegang. Tidak ada yang benar-benar yakin keputusan mana yang lebih baik. Tetap mencari atau turun. Tapi sebelum ada yang bisa memberikan usulan lain, suara itu kembali terdengar. St. Aisyah langsung merasakan bulu kuduknya berdiri. Itu suara yang ia dengar tadi malam. Ia menoleh ke kanan kiri, memastikan apakah yang lain juga mendengarnya. Ajeng menatapnya dengan mata membesar. Kamu dengar juga? Bisiknya Aisyah mengangguk, tapi yang lain tampaknya tidak sadar. Mereka masih sibuk mendiskusikan rencana selanjutnya. Lalu terdengar sesuatu lagi. Langkah kaki pelan. Seperti ada seseorang berjalan di sekitar mereka. Kita, yang berdiri agak jauh dari yang lain, tiba-tiba membeku. Matanya menatap ke satu titik di antara pepohonan. Wajahnya pucat. Ada apa, Git? Tanya Bagas. Kita tidak menjawab. Semua ikut menoleh ke arah yang ia lihat. Di sana, di antara batang pohon yang diselimuti kabut, ada sosok berdiri. Tinggi, kurus, tidak bergerak, wajahnya tidak terlihat jelas, hanya siluet yang samar-samar. Namun yang paling mengerikan, sosok itu memiliki leher yang sangat panjang. Gita jatuh terduduk, suaranya tercekat di tenggorokan. Lari, teriak Reza. Tidak ada yang berpikir dua kali. Mereka langsung berhamburan, berlari sejauh mungkin dari tempat itu. Aisyah merasa napasnya tersengal. Jantungnya berdetak kencang. Tapi di tengah pelariannya ia sadar satu hal. Mereka tidak tahu arah yang benar. Mereka terus berlari sampai akhirnya tiba di sebuah jalur yang tidak mereka kenali. Semua terdiam, mencoba mengatur napas. Kita di mana? Tanya Ajeng. Suaranya gemetar dan tidak ada yang menjawab. Bagas melihat ke belakang. Tidak ada apa-apa. Sosok tadi sudah hilang, tapi ketakutan masih menghantui mereka. Reza mencoba mengontrol situasi. Dengarkan, kita nggak boleh panik, kita harus kembali ke jalur pendakian. Tapi Dito menggeleng. Kita nggak bisa balik ke pos 3. Maksud lo? Dito menunjuk ke belakang. Mereka semua menoleh. Jalur yang tadi mereka lalui, sekarang berubah. Tidak ada jejak mereka. Tidak ada tanda-tanda jalur pendakian. Seolah-olah mereka tidak pernah melewati tempat itu. Seolah-olah pos 3 tidak pernah ada. Aisyah merasa dadanya semakin sesak. Ini bukan hal yang bisa dijelaskan dengan logika. Mereka baru saja kehilangan Andi, lalu melihat sosok aneh, dan sekarang jalur pendakian seakan menghilang. Kita mulai menangis. Kita nggak bisa keluar dari sini. Ajeng mencoba menenangkannya, tapi wajahnya sendiri menunjukkan ketakutan. Reza berusaha tetap rasional. Kita harus terus jalan. Kalau kita mengikuti jalur turun, kita pasti sampai di base camp. Mereka tidak punya pilihan lain. Perlahan, mereka kembali melangkah, tidak ada yang berbicara. Hanya suara napas mereka dan derap kaki di atas tanah, berbatu. Tapi baru beberapa langkah mereka mendengar sesuatu. Tawa kecil. Pelan Aisyah langsung berhenti. Begitu juga yang lain, suara itu berasal dari belakang mereka. Mereka tidak berani menoleh. Namun, saat suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, mereka tidak bisa menghindarinya. Perlahan, mereka berbalik. Dan di sana, tepat di belakang mereka, berdiri seorang anak kecil, sekitar 5 atau 6 tahun, memakai pakaian lusuh tanpa alas kaki. Kepalanya sedikit tertunduk, rambutnya panjang menutupi wajahnya. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berani bicara. Anak itu kemudian mengangkat kepalanya perlahan, matanya kosong, pucat. Lalu, dengan suara pelan yang terdengar seperti bisikan, ia berkata, "Kalian gak bisa pulang." Tidak ada yang bergerak. Anak kecil itu masih berdiri di depan mereka, wajahnya pucat, matanya kosong. Kata-katanya masih terngiang di telinga mereka. "Kalian gak bisa pulang." Kita mulai gemetar. Siapa kamu?" Suaranya hampir tak terdengar. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka tanpa ekspresi. Aisyah merasa kakinya lemas. Sejak tadi, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Hilangnya Andi, sosok menyeramkan di hutan, jalur pendakian yang berubah, dan sekarang ini, anak kecil yang muncul entah dari mana. Reza mencoba melangkah maju, menenangkan diri. "Adik, kamu sendirian di sini?" Tanyanya pelan. Anak itu tetap diam. Lalu, tanpa peringatan ia tersenyum. Senyuman lebar yang tidak wajar. Saat itu juga kita menjerit dan mundur beberapa langkah. "Ini gila, kita harus pergi dari sini." Anak itu masih tersenyum. Tapi kali ini matanya berubah. Tatapannya semakin dalam, kosong dan gelap. Lalu dalam hitungan detik ia menghilang.
Hilang begitu saja seperti kabut yang terbawa angin. Aisyah merasa darahnya berdesir. Tidak ada yang bisa berbicara. Semua hanya saling bertatapan dengan ekspresi yang sama, ketakutan. Kita harus cari jalan keluar, kata Reza akhirnya. Tidak ada yang membantah. Mereka kembali berjalan, lebih cepat dari sebelumnya. Tidak ada yang berani bicara. Hanya suara langkah kaki dan napas mereka yang terdengar. Tapi mereka semua sadar akan satu hal. Suasana di sekitar mereka semakin aneh. Jalur yang mereka lalui terus berubah. Pohon-pohon terasa lebih tinggi. Langit semakin gelap meskipun hari masih pagi. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara hewan lain. Seolah-olah mereka berjalan di tempat yang bukan lagi bagian dari dunia nyata. Setelah beberapa lama, mereka tiba di sebuah persimpangan. 2 jalur terbuka di depan mereka. Ke kiri atau ke kanan? Tanya Dito. Suaranya terdengar ragu. Reza berpikir sejenak. Harusnya ke kanan, jalur turun pasti ke arah bawah. Tapi kita nggak bisa percaya jalur ini nyata, ujar Bagas. Semuanya terasa salah. Aisyah mencoba mengingat sesuatu. Ia pernah mendengar cerita dari para pendaki lama tentang jalur hantu. Sebuah jalur yang menyesatkan. Membawa pendaki berputar-putar hingga mereka kelelahan dan akhirnya menyerah. Mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Kita pilih kanan, kata Reza akhirnya. Semua mengangguk dan mulai melangkah. Mereka berjalan lebih cepat. Namun semakin jauh mereka berjalan, semakin terasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Langkah-langkah di belakang mereka semakin jelas. Kita menggigit bibirnya. Kita diikuti, semua menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa. Namun saat mereka kembali, melangkah langkah-langkah itu terdengar lagi. Lalu, terdengar suara bisikan. Sst, Ajeng tiba-tiba berhenti. Kalian dengar itu? Aisyah tidak menjawab. Ia menoleh ke sekeliling. Ada sesuatu yang salah. Dan benar saja. Jalur yang mereka lalui barusan sudah tidak ada lagi. Seolah-olah mereka berdiri di tengah hutan yang sama sekali asing. Kita dijebak, kata Dito dengan suara gemetar. Tiba-tiba, terdengar suara langkah, cepat. Seseorang sedang berlari ke arah mereka. Semua langsung bersiap. Jantung Aisyah berdegup kencang. Dari balik pepohonan, Andi muncul. Pakaiannya kotor, napasnya tersengal-sengal. Wajahnya penuh ketakutan. Andi, teriak Bagas. Namun, sebelum mereka bisa mendekatinya, Andi berteriak, "Jangan dekati aku." Semua berhenti. Andi berdiri di sana, matanya penuh kepanikan. Aku lihat sesuatu. Napasnya masih terengah-engah. Kita nggak boleh ada di sini. Kita harus keluar sekarang. Tapi gimana? Jalannya berubah terus, ujar Ajeng. Andi menatap mereka satu persatu. Dengar, aku nggak tahu caranya, tapi aku tahu satu hal. Suasana semakin tegang. Apa? Tanya Reza. Andi menelan ludah. Seseorang di antara kita, bukan manusia. Semua membeku. Aisyah merasakan tubuhnya menegang. Ia menatap teman-temannya satu persatu. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Lalu, tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar di antara mereka. Suara yang sangat familiar. Aisyah menoleh ke arah suara itu. Dan saat ia menyadari siapa yang tertawa, dadanya terasa sesak. Ajeng-ajeng menatap mereka semua dengan ekspresi aneh. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Kalian tidak akan pernah pulang." Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bersuara. Semua hanya menatap Ajeng, yang sekarang berdiri di tengah mereka dengan ekspresi yang berbeda dari sebelumnya. Aisyah merasakan jantungnya berdegup kencang. Ini tidak masuk akal. Ajeng adalah sahabatnya. Mereka tumbuh bersama sejak kecil. Tapi sekarang, melihat tatapan kosong dan senyum aneh di wajah Ajeng, Aisyah merasakan sesuatu yang tidak beres. Andi, maksud lo apa tadi? Suara Reza akhirnya terdengar, masih terdengar ragu. Andi menatap Ajeng dengan ketakutan. Aku lihat dia tadi malam, katanya dengan suara bergetar. Di pos 3, dia berdiri di depan tenda, diam, gak bergerak sama sekali. Aku panggil dia, tapi dia gak jawab. Aisyah menoleh ke Ajeng. Ajeng tetap diam. Lalu, tanpa peringatan dia tertawa pelan. Tawa yang tidak seharusnya keluar dari seorang manusia. Kita mundur beberapa langkah, matanya berkaca-kaca. Ajeng, lo kenapa? Ajeng memiringkan kepalanya sedikit, masih tersenyum. Kenapa kalian takut? Suaranya terdengar berbeda, lebih pelan, lebih dingin. Reza merapatkan genggamannya. Ini bukan Ajeng. Dito, yang sejak tadi diam, akhirnya berbisik. Kita harus pergi. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, Ajeng
melangkah maju. Aisyah mundur, matanya membelalak. Ada sesuatu yang aneh dari cara Ajeng berjalan. Tidak seperti manusia biasa. Lalu, dalam sekejap, Ajeng menghilang. Satu kedipan mata, dan dia sudah tidak ada di sana. Kita menjerit. Dia kemana? Dia tadi di situ. Dia tadi di situ. Semua langsung panik menoleh ke segala arah. Tapi hutan tetap sunyi. Kemudian, bisikan itu kembali terdengar. Aku di sini. Semua serentak menoleh ke belakang. Ajeng berdiri di balik pohon, besar menatap mereka. Kali ini wajahnya lebih pucat, matanya lebih gelap. Andi merapat ke arah kelompok. Kita harus jalan, sekarang. Mereka langsung berlari. Tidak ada yang peduli dengan jalur yang benar atau tidak. Mereka hanya ingin menjauh dari Ajeng, atau apapun yang telah menjadi dirinya. Aisyah merasakan udara semakin dingin. Hutan seakan semakin menutup jalannya. Tiba-tiba di tengah pelariannya langkahnya terhenti. Karena di depannya berdiri seseorang. Reza. Tapi Reza yang asli ada di belakangnya. Orang yang berdiri di depannya adalah Reza yang lain. Matanya kosong. Wajahnya tidak memiliki ekspresi. Aisyah. Suara itu berasal dari mulut Reza yang di depannya. Tapi itu bukan suara Reza. Aisyah merasakan tubuhnya kaku. Hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Kenapa kamu meninggalkanku? Saat itu juga, kenangan lama menghantam Aisyah. Kenangan tentang masa lalu mereka. Reza adalah seseorang yang pernah sangat berarti dalam hidupnya. Tapi 5 tahun lalu, Aisyah memilih pergi. Pergi tanpa memberi penjelasan. Dan sekarang, di tengah ketakutan yang menyelimuti mereka, suara itu datang dari seseorang yang bukan Reza yang asli. Aisyah ingin berteriak, tapi tidak bisa. Tiba-tiba, tangan dingin menyentuh pundaknya. Ia menoleh, dan Ajeng sudah ada di sana, dengan senyum mengerikan di wajahnya. Jangan lari sayang. Kamu sudah kembali. Aisyah tidak berpikir lagi. Ia langsung berlari sekencang mungkin. Ia tidak peduli dengan apapun. Semua ini tidak nyata. Semua ini bukan dunia yang seharusnya mereka jalani. Dari belakang terdengar suara tawa Ajeng, atau apapun yang telah mengambil tubuh Ajeng. Aisyah terus berlari. Ia harus selamat. Ia harus keluar dari sini. Tapi satu hal yang ia sadari di tengah kepanikannya. Mereka tidak akan pernah bisa pulang dengan utuh. Aisyah terus berlari. Napasnya tersengal, dadanya terasa sesak, tapi ia tidak peduli. Yang ada di kepalanya hanya satu hal, keluar dari tempat ini. Di belakangnya, suara langkah kaki semakin mendekat. Tawa Ajeng masih terdengar samar di antara desiran angin yang dingin. Dari kejauhan Reza berteriak, "Jangan berhenti, tetap lari." Aisyah mengerahkan seluruh tenaganya. Kakinya sudah mulai terasa berat. Tubuhnya hampir kehabisan energi, tapi ia tidak bisa berhenti sekarang. Lalu, tiba-tiba, brak. Aisyah tersandung sesuatu. Tubuhnya terjerembab ke tanah berbatu. Lututnya terasa perih, telapak tangannya penuh tanah dan kerikil tajam. Kita langsung menghampiri, wajahnya panik. "Aisyah, ayo bangun." Aisyah ingin segera berdiri, tapi saat ia menoleh ke belakang, jalur yang tadi ia lalui sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanya hutan lebat yang sunyi. Tidak ada Ajeng. Tidak ada sosok menyeramkan. Tidak ada apa-apa. Seolah-olah mereka baru saja dikejar oleh sesuatu yang tidak pernah ada sejak awal. Dito dan Andi menyusul dari belakang. Napas mereka tersengal. Kita harus terus jalan," ujar Dito sambil terengah-engah. Mereka semua setuju. Tidak ada yang ingin tinggal di tempat ini lebih lama. Reza berjalan di depan, memimpin mereka. Jalur yang mereka lewati sekarang terasa berbeda. Lebih asing, lebih menyesatkan. Tapi tidak ada pilihan lain, mereka harus terus berjalan. Setelah hampir 2 jam berjalan tanpa arah yang jelas, mereka akhirnya tiba di sebuah tempat yang terasa aneh. Itu adalah sebuah pos kecil di antara pepohonan tinggi. Mirip pos 3, tapi ada sesuatu yang salah. Bagas mengerutkan kening. "Kita udah pernah lewat sini?" Kita menggeleng. "Kayaknya enggak." Reza melangkah maju mencoba mencari petunjuk. Ada sebuah papan kayu tua di sana, tulisannya hampir tidak terbaca, karena tertutup lumut dan debu. Ia mengusap permukaannya dengan tangan, dan perlahan huruf-hurufnya mulai terlihat. Pos 3, semuanya membeku. Dito menelan ludah. Ini nggak mungkin. Mereka baru saja meninggalkan pos 3 berjam-jam yang lalu. Mereka sudah berlari, berjalan jauh ke arah yang mereka kira benar. Tapi sekarang mereka kembali ke tempat yang sama. "Ini jebakan," kata Andi. Suaranya bergetar. "Kita dibuat berjalan berputar." Aisyah menatap sekeliling. Kepalanya terasa berat.
Ia sudah lelah, mereka semua sudah lelah, jadi kita harus gimana? Tanya Gita. Matanya sudah mulai basah. Tidak ada yang bisa menjawab. Lalu, terdengar sesuatu. Krek, krek. Suara ranting patah. Ada sesuatu di dalam hutan. Reza menyalakan senter, mengarahkannya ke dalam kegelapan. Tapi sinarnya hanya mengenai pohon-pohon tua dan kabut tipis yang melayang rendah. Tidak ada apa-apa. Tapi mereka tahu ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka. Lalu suara itu terdengar lagi. Kalian tidak akan pulang. Kali ini, suara itu lebih jelas. Dan yang lebih menyeramkan, suara itu berasal dari arah tenda mereka sendiri. Mereka semua menoleh ke sana. Dan melihat seseorang sedang duduk di dekat api unggun kecil yang mulai redup. Ajeng. Atau sesuatu yang menyerupai. Ajeng dan ia duduk dengan tenang menatap mereka sambil tersenyum lebar. Kalian lelah ya? Katanya dengan suara yang tidak lagi terdengar seperti suara manusia. Tidak ada yang menjawab. Ajeng tertawa kecil. Kalian sudah berjalan jauh, tapi tetap kembali ke sini. Kenapa tidak istirahat saja? Reza merapatkan genggamannya. Kamu, bukan Ajeng. Ajeng mengedipkan matanya. Oh? Memangnya siapa aku? Aisyah mencoba menahan ketakutannya. Ini bukan Ajeng yang dikenalnya. Ajeng yang sebenarnya sudah hilang sejak tadi malam. Yang ada di depan mereka sekarang bukan lagi manusia. Tiba-tiba Ajeng berdiri. Gerakannya terlalu cepat, tidak wajar. Ayo, katanya. Naik ke puncak. Tidak ada yang bergerak. Ajeng tersenyum. Lagi. Tapi kali ini, senyumnya lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Karena, perlahan-lahan, wajahnya mulai berubah. Kulitnya menegang, matanya semakin kosong, tubuhnya menjadi lebih tinggi. Lalu, tanpa peringatan, tubuh Ajeng membiru seperti mayat yang membusuk. Gita langsung menjerit. Ajeng, atau makhluk yang ada di depannya, mengangkat tangannya perlahan. Kalian sudah terlalu lama di sini, katanya. Saatnya memilih. Suara itu terdengar bergema, seakan-akan datang dari berbagai arah. Dan saat itu juga, mereka semua menyadari satu hal. Tidak ada jalan keluar. Mereka bisa terus berjalan, tapi akan selalu kembali ke tempat yang sama. Mereka bisa memilih tetap diam, tapi akan terjebak selamanya. Mereka tidak punya pilihan lain, kecuali menyerahkan seseorang. Seseorang harus tinggal, agar yang lain bisa pergi. Aisyah merasakan tubuhnya membeku. Lalu, dalam keheningan yang mencekam, Reza akhirnya berkata, kalau memang ada yang harus tinggal, biar aku saja. Suasana langsung berubah. Semua menatap Reza dengan ekspresi tidak percaya. Apa? Suara Gita tercekat. Kamu bercanda kan? Reza tidak menjawab. Ia hanya menatap makhluk yang menyerupai Ajeng dengan wajah tanpa ekspresi. Aisyah merasakan, dadanya sesak. Reza, jangan ngomong gitu. Reza menoleh ke arahnya lalu tersenyum tipis. Kamu tahu kita nggak bisa pergi kalau nggak ada yang tinggal kan? Tidak ada yang berani membantah. Semua tahu itu kebenaran. Tidak ada jalan keluar tanpa pengorbanan. Makhluk yang menyerupai Ajeng masih berdiri diam, menatap mereka. Senyumnya perlahan menghilang, berganti ekspresi yang lebih datar, lebih dingin. Kamu yakin? Tanyanya. Suaranya tidak terdengar seperti suara manusia. Reza mengangguk. Kalau aku tinggal yang lain bisa pulang? Makhluk itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Reza selama beberapa detik, seolah sedang menilai sesuatu. Lalu akhirnya ia berbicara. Tidak ada yang benar-benar bisa pulang. Kata-katanya seperti pisau yang menembus dada mereka. Aisyah mencengkeram jaketnya sendiri. Maksudnya, apa? Makhluk itu tersenyum lagi. Siapapun yang mencoba meninggalkan tempat ini, tidak akan pernah benar-benar pergi. Tidak ada yang mengerti maksudnya. Tapi di antara mereka semua, hanya Reza yang terlihat tenang. Aku akan tinggal, katanya mantap. Aisyah tidak bisa menerima ini. Tidak. Kalau kita harus menemukan jalan keluar, kita cari sama-sama. Aku nggak mau ada yang tertinggal. Reza menatapnya. Tatapan yang sama seperti 5 tahun lalu. Tatapan yang penuh dengan sesuatu yang tidak pernah tersampaikan. Kadang, kita nggak bisa menyelamatkan semua orang, Ais. Suara Reza terdengar pelan, tapi terasa berat. Aisyah ingin membalas, ingin berteriak, ingin menariknya pergi, tapi tubuhnya terasa kaku seolah ada sesuatu yang menahannya. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Perlahan kabut di sekitar mereka mulai bergerak, mengelilingi Reza, seolah-olah tempat ini menerima pengorbanannya. Kita mulai menangis. Reza, jangan. Dito dan Bagas tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya menatap dengan ekspresi kosong.
Lalu makhluk itu berbicara lagi. Baik, kau bisa tinggal. Kabut semakin tebal. Aisyah bisa melihat bahwa Reza mulai menghilang. Tapi sebelum itu terjadi, ia menatap Aisyah untuk terakhir kalinya. Kamu harus pulang. Suara Reza terdengar tenang. Tapi Aisyah bisa melihat ketakutan di matanya. Lalu, dalam satu kedipan mata, Reza lenyap. Begitu saja. Seolah-olah ia tidak pernah ada sejak awal. Aisyah jatuh berlutut. Air mata mengalir di pipinya. Reza, kita masih menangis. Aldi, Dito, dan Bagas hanya berdiri diam, seperti masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Kemudian, tanpa mereka sadari, kabut perlahan mulai menipis. Hutan yang sebelumnya seperti labirin, kini berubah kembali menjadi jalur pendakian. Dan untuk pertama kalinya sejak semalam, mereka bisa melihat jalan turun ke base camp. Tidak ada yang berbicara. Satu persatu, mereka mulai melangkah, meninggalkan pos 3 tanpa Reza dan tanpa Ajeng. Mereka akhirnya sampai di base camp pada siang hari. Tim SAR sudah bersiap, wajah-wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Begitu melihat mereka, salah satu petugas langsung mendekat. Kalian dari semalam hilang, kalian gak bisa dihubungi sama sekali. Kalian baik-baik saja? Tidak ada yang menjawab. Karena mereka tahu mereka tidak benar-benar baik-baik saja. Mereka sudah kembali ke dunia nyata. Mereka bisa melihat orang-orang. Bisa merasakan tanah di bawah kaki mereka. Tapi ada sesuatu yang tetap salah. Mereka kehilangan 2 orang. Dan lebih dari itu, mereka kehilangan sesuatu dalam diri mereka sendiri. Aisyah menatap ke arah Gunung Merapi. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Mereka memang telah kembali. Tapi seperti kata makhluk itu, tidak ada yang benar-benar bisa pulang. Aisyah duduk di depan tenda base camp, menatap kosong ke arah jalur pendakian. Langit Merapi siang itu cerah, tidak ada tanda-tanda badai atau kabut seperti yang mereka alami semalam. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, di dalam dirinya, semuanya sudah berubah. Kita masih menangis di dalam tenda. Dito dan Aldi belum banyak bicara sejak mereka tiba di base camp. Bagas sibuk dengan petugas menjelaskan apa yang mereka alami. Tentu saja bukan bagian mistisnya. Karena siapa yang akan percaya? Mereka kehilangan 2 orang dalam pendakian ini, Ajeng dan Reza. Dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjelaskan bagaimana itu terjadi. Beberapa jam kemudian, tim SAR memutuskan untuk melakukan pencarian. Mereka ingin menemukan Andi, Ajeng, dan Reza. Kami akan menyisir jalur pendakian dari pos 3 sampai ke puncak, ujar salah satu petugas. Kalau memang ada yang tertinggal di sana, kami pasti menemukannya. Tapi Aisyah tidak yakin. Mereka tidak akan menemukan apa-apa. Karena di dalam hatinya ia tahu, Reza dan Ajeng sudah bukan bagian dari dunia ini lagi. Sore itu Gita akhirnya berbicara. Kita harus cerita ke keluarga mereka. Dito menoleh dengan tatapan lelah. Terus kita cerita apa? Kalau mereka hilang begitu saja, kalau kita dikejar, sesuatu yang bukan manusia, lu pikir mereka bakal percaya? Gita terdiam. Mereka tidak punya jawaban. Aisyah tetap menatap ke arah jalur pendakian. Pikirannya berantakan. Kemudian, sesuatu yang mengerikan menghantamnya. Ia teringat sesuatu. 5 tahun lalu, saat ia masih bersama Reza, mereka pernah mendaki ke tempat ini. Dan saat itu mereka pernah mendengar cerita tentang sekelompok pendaki yang hilang di pos 3 dan tidak pernah ditemukan lagi. Aisyah merasakan dadanya semakin sesak, karena sekarang mereka adalah bagian dari cerita itu. Mereka tidak pernah benar-benar selamat. Mereka hanya menjadi kelanjutan dari kisah yang terus berulang di gunung ini. Malam harinya Aisyah tidak bisa tidur. Ia keluar dari tenda, duduk sendirian di depan base camp. Angin malam berembus pelan Gunung Merapi terlihat megah di bawah sinar bulan. Lalu, dalam kesunyian itu, ia mendengar sesuatu. Set, bisikan itu. Bisikan yang sama seperti yang ia dengar di pos 3. Aisyah membeku. Tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Tapi suara itu terdengar jelas di telinganya. Kemudian, sebuah suara berbisik, pelan. Kamu pulang. Tapi kamu tidak pernah benar-benar pergi. Aisyah menggigit bibirnya. Matanya terasa panas. Dan saat itu ia akhirnya mengerti. Gunung ini tidak hanya mengambil orang-orang yang tersesat. Gunung ini juga menyisakan sebagian dari mereka yang pergi. Termasuk dirinya. Ia sudah pulang. Tapi, sebagian dirinya akan selalu ada di pos 3. Pencarian Andi, Reza, dan Ajeng berlangsung selama 2 hari. Tim SAR menyisir jalur pendakian hingga puncak, menggunakan drone,
anjing pelacak dan bantuan dari pendaki lain. Hasilnya, tidak ada jejak apapun. Tidak ada sisa barang, tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Seolah-olah mereka tidak pernah ada sejak awal. Bagas mencoba berdebat dengan petugas, meminta pencarian diperpanjang. Gita masih menangis sesekali tidak bisa menerima kenyataan bahwa sahabatnya Ajeng tidak akan ditemukan. Dito dan Aldi lebih banyak diam. Tidak ada gunanya membantah atau membangun harapan. Sementara itu, Aisyah hanya duduk, menatap kosong ke arah hutan. Ia tidak terkejut, karena sejak awal ia tahu mereka tidak akan menemukan siapapun. Malam itu, setelah pencarian dihentikan, mereka semua bersiap pulang ke kota masing-masing. Tapi Aisyah tidak bisa tidur, ia terus terjaga, matanya menatap langit. Bagaimana jika Reza masih ada di sana? Bukan sebagai manusia, bukan sebagai dirinya yang dulu, tapi sebagai sesuatu yang lain, sama seperti Ajeng. Ia menutup matanya. Ada sesuatu yang menghantam dadanya. Kenangan terakhir sebelum Reza menghilang, tatapan matanya. Suara terakhirnya sebelum kabut menelannya. Kamu harus pulang. Ia ingin percaya bahwa Reza memang memilih berkorban, bahwa ia benar-benar melindungi mereka. Tapi, bagaimana jika itu semua bukan pilihan? Bagaimana jika Reza sebenarnya tidak ingin pergi? Aisyah menggeleng. Tidak. Ia tidak bisa terus memikirkan ini. Tidak ada gunanya. Reza sudah tidak ada. Dan meskipun ia ingin menyesal, penyesalan tidak akan mengembalikan orang yang sudah pergi. Saat pagi tiba, mereka bersiap untuk turun kembali ke kota. Sebelum pergi, Aisyah menoleh ke arah Gunung Merapi. Sekali lagi, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Bukan dalam arti menyeramkan. Lebih seperti seseorang yang tidak ingin dirinya pergi. Dan saat itu juga ia mendengar sesuatu yang pelan. Hampir seperti suara angin. Hampir seperti bisikan dari jauh. Jangan lupakan aku. Aisyah menutup matanya, menarik napas dalam. Lalu, tanpa melihat ke belakang lagi, ia melangkah pergi. Tapi ia tahu satu hal. Bagian dari dirinya akan selalu tertinggal di tempat itu. Dan di suatu tempat di antara kabut pos 3, ada seseorang yang masih menunggunya. Waktu berlalu. Sudah 1 bulan sejak pendakian itu Aisyah kembali ke rutinitasnya. Kuliah, pekerjaan sampingan dan hidup normal seperti sebelumnya. Tapi semuanya terasa berbeda. Setiap malam ia terbangun dengan napas memburu. Kadang, dalam mimpi, ia masih bisa melihat kabut pos 3, bisa mendengar bisikan itu. Dan yang paling parah, ia masih bisa melihat Reza. Tidak secara langsung, tapi dalam bayangan, dalam refleksi jendela, dalam sudut matanya saat ia melewati lorong kampus. Setiap kali ia menoleh tidak ada siapa-siapa, tapi ia tahu, Reza masih ada di suatu tempat. Satu malam, ia sedang duduk di kamarnya, menatap buku yang terbuka di depannya, tanpa benar-benar membacanya. Kemudian, ponselnya bergetar. Pesan, masuk dari nomor yang tidak dikenalnya. Hanya ada satu kalimat, jangan lupakan aku. Aisyah membeku, tangannya gemetar saat membuka detail kontaknya. Tidak ada nama, tidak ada riwayat obrolan sebelumnya. Ia ingin mengabaikannya. Berpikir ini hanya kebetulan, atau mungkin permainan pikirannya sendiri. Tapi sebelum ia bisa berpikir, lebih jauh ponselnya kembali bergetar. Satu pesan lagi, aku masih di sini. Darahnya terasa membeku. Dengan tangan gemetar ia mematikan ponselnya dan melemparkannya ke meja. Ia tidak ingin membaca lagi. Tapi di dalam hatinya, ia tahu itu bukan kebetulan. Karena suara itu, kalimat itu, adalah kata-kata terakhir yang ia dengar di pos 3 Aisyah, mencoba mencari tahu lebih jauh. Ia menghubungi Bagas dan Gita, menanyakan apakah mereka mengalami hal yang sama. Jawaban mereka membuatnya semakin takut. Gita mengatakan ia sering merasa ada yang memperhatikannya di rumahnya sendiri. Bagas mengaku pernah mendengar suara langkah kaki di kamarnya saat malam. Dan yang paling mengerikan, Dito mendapat panggilan telepon dari nomor tak dikenal, tapi saat ia angkat, yang terdengar hanya suara napas seseorang. Mereka semua tahu apa yang terjadi pada mereka di gunung itu bukan hal biasa. Tapi mereka juga tahu, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubahnya. Sesuatu telah berubah dalam diri mereka. Mereka memang sudah pulang. Tapi sebagian dari mereka masih tertinggal di pos 3 satu malam Aisyah bermimpi. Dalam mimpinya ia berdiri di tengah kabut. Di depannya Reza berdiri menatapnya. Ia terlihat seperti dulu dengan jaket gunungnya, ransel di punggungnya, dan senyumnya yang biasa. Tapi ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang kosong. Sesuatu yang tidak bisa pulang. Reza menatapnya dalam diam, lalu berkata pelan,
Aku menunggumu. Aisyah terbangun dengan tubuh berkeringat. Dadanya naik turun, napasnya memburu. Ia memegang kepalanya, mencoba mengusir rasa takut itu. Tapi di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Reza masih di sana. Dan pada suatu hari nanti, entah kapan, ia mungkin harus kembali ke pos 3, tempat di mana semua orang yang hadir tidak pernah benar-benar pulang.